selamat datang di video saya. Kali ini kita akan membahas proses pemodelan objek 3D. Secara spesifiknya tentang bagaimana sebuah model sepeda 3 dimensi dibuat dari konsep awal hingga menjadi model yang utuh dan siap ditampilkan. Kita akan melihat bagaimana konsep kurva spline dan representasi permukaan digunakan, lalu menyatukan semuanya dalam Unity. Nah, pertama-tama, perkenalkan nama aku Itas Purnama, aku dari program studi Informatika Angkatan 23 dengan NIM 23018 dari kelas D. Oke, yang kita perlukan yaitu kita perlu memahami konsep kurva spline. Nah, itu representasi kurva halus yang dibentuk dari serangkaian titik kontrol. Nah, ada beberapa jenis spline, seperti kurva Bezier, D-spline, dan drops, yang masing-masing punya keunggulan untuk membuat berbagai bentuk lengkung bebas. Dalam proyek ini, pasal spline sangat berguna untuk mendesain bagian rangka sepeda yang dimiliki banyak lengkungan di dalam sinar organik. Setelah bentuk kurva rangkanya jadi, kita akan memerlukan permukaan atau kulit untuk objek tersebut. Representasi permukaan yang paling umum adalah polygon mesh, yang merupakan kumpulan dari vertex atau titik 3 dimensi, edge atau garis penghubung, dan face atau bidang yang membentuk permukaan. Untuk model sepeda ini, komponen seperti kadel, ban, dan pedal dibuat menggunakan teknik polygon mesh untuk membentuk struktur solidnya. Selanjutnya, semua komponen itu tadi akan disatukan ke dalam Unity. Prosesnya dimulai dari dengan mengimpor semua aset model yang biasanya dalam bentuk format .obj atau .obj. Kemudian setiap komponen dirakit menggunakan komponen transform untuk mengatur posisi, rotasi, dan skalanya. Agar mudah dapat ditampilkan, setiap objek harus memiliki komponen mesh filter untuk menyimpan data geometrinya dan mesh render untuk menampilkannya di layar. Nah, tentu saja model awalnya akan terlihat polos, jadi kita perlu menerapkan material untuk memberikan warna, tekstur, dan juga menentukan bagaimana permukaan berangsur terhadap cahaya. Nama sumber cahaya di dalam scene akan menyempurnakan tampilan akhir dan memberikan kesan yang jauh lebih realistis. Dalam proses pemodelan, ada beberapa tantangan yang dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah mengoptimalkan jumlah poligon agar model tidak terlalu berat dan performanya tetap baik. Terutama untuk aplikasi real time, tantangan lainnya adalah menjaga topologi yang baik, yaitu memastikan hubungan antar elemen geometri tidak menghasilkan kesalahan seperti tepi yang tumpang tindih atau terpotong. Solusinya adalah bekerja secara modular. Fokus pada satu komponen dulu dalam satu waktu, terus kita akan menggunakan alat bantu presisi yang ada dalam Unity. Jadi, begitulah ringkasan perjalanan dalam membuat Windows 3D, mulai dari konsep kurva spline untuk rangka, pembuatan permukaan dengan polygon mesh, hingga perakitan akhir di Unity. Semoga penjelasannya bermanfaat. Terima kasih. Oke, berikut adalah contoh dari kode yang saya buat dalam C++. Nah, dan saya juga membuat dalam kode C++, di mana kita ada beberapa fungsi seperti yang setelah saya sebutkan tadi. Mirip konsepnya dengan Unity, kita membuatnya per bagian dulu. Nah, di sini ada draw shape untuk membuat rantainya, nih, menggunakan geometrik. Terus juga ada draw frame, ini untuk membuat rangka sepedanya. Nah, sini terus ada draw pedals, di sini untuk membuat pedalnya, dan juga di sini ada draw seat. Draw seat untuk membuat tempat duduknya, dan juga ada draw tire, yaitu untuk membuat rodanya, dan ada gear juga. Oke, langsung aja kita tampilkan bagaimana hasil kode ini bekerja. Kita play. Yap, bisa dilihat hasilnya itu ada sepeda 3 dimensi. Eh, ini selain bisa kita mainkan. Nah, kita bisa lihat sepedanya dari dekat. Nah, jadi berikut kode saya dari pengerjaan tugas dalam membuat sepeda. Nah, saya terus Pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya.